Battle Through the Heavens, Chapter 846. Lelang yang sangat besar menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu orang-orang di kursi VIP. Semua orang tahu bahwa mengingat nilai ludah transformasi tubuh Bodhisattva ini, secara alamiah mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkannya adalah para ahli dan faksi kuno yang hadir di kursi VIP. Anehnya, kursi VIP sunyi. Bahkan faksi besar itu, yang siap membuat masalah lebih awal, tidak membuka mulut mereka dengan panik. Sebaliknya, tubuh mereka bersandar dengan lembut ke sandaran kursi mereka saat jari-jari mereka dengan lembut mengetuk lengan kursi mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Aku yang tua ini belum menjelaskan. Mo Tianxing juga dikejutkan oleh keheningan yang tidak biasa ini. Dengan segera, dia tampak telah pulih saat dia dengan lembut tertawa dan berkata, karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini terlalu berharga, metode pelelangan juga akan sedikit berbeda. Selanjutnya, saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki tahap lelang sendirian dan mengambil item yang ingin mereka gunakan sebagai ganti saya yang lama untuk melihatnya. Setelah itu, diriku yang dulu akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengambil item dengan nilai terbesar. Cukup banyak orang yang tercengang ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing. Banyak orang segera menjadi tidak senang. Meskipun tidak senang, mereka jelas bahwa mengingat nilai air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, barang-barang yang akan diambil oleh faksi-faksi besar ini untuk ditukar juga akan sangat berharga. Seperti kata pepatah, uang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan orang biasa tahu, apalagi faksi besar dan ahli yang mengguncang daerah sudut hitam. Xiao Yan juga terkejut dengan aturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan beberapa masalah. Lagi pula, jika sesuatu yang diambil seseorang begitu berharga sehingga orang-orang di samping mereka mulai mendambakannya, itu mungkin akan menarik cukup banyak masalah yang tidak perlu. Orang-orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Xiao Yan, mengungkapkan ekspresi yang lebih santai di wajah mereka. Mereka mengangguk setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mo Tianxing melirik suasana yang sedikit rileks. Baru saat itulah dia tersenyum samar. Tangannya tiba-tiba bergerak dan lingkaran cahaya di sekitar panggung pelelangan tiba-tiba menjadi lebih padat. Dengan bertambahnya kerapatan warna, situasi di dalam panggung menjadi semakin kabur. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa melihat apapun di atas panggung. Tawa keras dan jelas Mo Tianxing ditransmisikan saat tahap pelelangan ditutupi oleh pilar cahaya yang padat. Semuanya, saya pikir Anda harus bisa yakin sekarang kan? Jika demikian, silakan mulai menawar. Bagaimanapun, setiap orang harus mengikuti aturan. Cukup masuk sendiri, jangan masuk berkelompok. Tentu saja, saya pikir semua orang tidak perlu khawatir bahwa saya yang dulu akan mengacau di depan semua orang. Cukup banyak orang yang tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing ini. Jika Black Emperor Sekte berani mengacau di tempat seperti ini, kemungkinan mereka tidak ingin terus berkerumun di wilayah Black Corner. Beberapa faksi yang duduk memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari Sekte Kaisar Hitam. Jika yang terakhir mengganggu mereka, Sekte Kaisar Hitam hanya bisa dihancurkan jika mereka semua membentuk aliansi. Seorang pria parubaya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan panas yang membara saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke pilar cahaya. Xiao Yan, yang berada di bawah jubah hitam, tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain dengan cincin penyimpanan di jarinya saat dia melihat pria parubaya itu menghilang ke dalam pilar cahaya. Dia telah menghabiskan semua usahanya untuk mempersiapkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini. Namun, dia tidak tahu apakah kekayaannya akan dapat diperoleh dari tangan begitu banyak ahli yang jelas telah datang. Kenapa aku tidak masuk nanti? Dokter peri kecil di sisinya tiba-tiba berbisik kepada Xiao Yan. Dia merajut alisnya sambil menatap pilar cahaya yang lebat. Tidak apa-apa, Sekte Kaisar Hitam tidak punya nyali untuk main-main di sini. Apalagi, mengingat kekuatanku, bahkan jika Mo Tianxing menyerang secara langsung, dia akan kesulitan membuatku tinggal tanpa mengungkapkan beberapa kemampuan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan dokter peri kecil. Namun, selama Mo Tianxing agak rasional, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh di depan mata banyak orang. Dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat kegigihan Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun,
Anda harus ingat bahwa saya akan memaksa masuk jika Anda tidak keluar dalam 5 menit. Xiao Yan terkejut sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria parubaya yang besar berjalan keluar dari pilar di depan banyak sekali tatapan di pelelangan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan kembali ke kursinya dengan wajah pahit. Dari kelihatannya, barang yang dia keluarkan tidak disetujui oleh Mo Tianxing. Orang-orang di kursi VIP yang merasakan ketidakpastian di dalam hati akhirnya melepaskannya setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang lelaki tua berpakaian kuning dengan ekspresi bayangan dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Sisa lelang berjalan sangat mulus setelah awal yang tidak mulus. Orang-orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu. Namun, kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi yang agak suram. Tampaknya barang-barang mereka juga gagal memuaskan Mo Tianxing. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk semua orang. Ada sejumlah kecil orang yang keluar dengan senyum di wajah mereka. Tampaknya mereka memiliki banyak kepercayaan pada hal-hal yang telah mereka keluarkan. Xiao Yan tidak terburu-buru memasuki pilar cahaya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kursinya, dan menyaksikan kemajuan acara tersebut. Orang tua berambut abu-abu berhidung elang, yang telah membeli keterampilan bayangan gelap sebelumnya, perlahan berdiri sementara Xiao Yan diam-diam menunggu. Hati Xiao Yan sedikit gemetar saat melihat orang tua itu bertindak. Yang terakhir adalah salah satu dari sedikit orang di tempat pelelangan yang tidak bisa dia lihat. Oleh karena itu, hatinya secara otomatis mengklasifikasikannya di antara pesaing terbesarnya. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang ini tampaknya memiliki reputasi di antara generasi yang lebih tua dari daerah sudut hitam. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang dari lembah api iblis, penatua pertama Su Qian dan yang lainnya, yang belum melangkah maju, sedikit berubah saat yang pertama berdiri. Tatapan mereka dengan cepat melesat. Orang tua berhidung elang tidak peduli dengan tatapan sekitarnya. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempat itu dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Pada saat ini, dia yakin bahwa lelaki tua ini, yang auranya berbeda dari Douzong biasa, pasti adalah seorang elit Douzong. Wilayah sudut hitam, memang tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Saya tidak pernah mendengar orang ini di masa lalu. Tidak disangka bahwa kekuatannya sehebat ini. Wajah Xiao Yan menjadi serius di bawah jubah hitam sambil bergumam di dalam hatinya. Ruang di mana lelaki tua berhidung elang itu menghilang sedikit bergetar saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya bersinar dan muncul sekali lagi. Wajahnya tersenyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat percaya diri dengan harga penawarannya. Setelah berkedip dan kembali, lelaki tua berhidung elang itu terus mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia kembali ke kursinya. Setelah itu, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening saat melihat gerakannya yang santai. Penatua pertama Fang Yan dari Demon Flame Valley akhirnya berdiri setelah giliran pria tua berhidung elang misterius ini. Wajahnya membawa senyuman saat dia perlahan keluar sesaat setelah memasuki pilar cahaya. Dari kelihatannya, dia sepertinya juga membawa harta karun sejati. Xiao Yan mempelajari Fang Yan dengan ekspresi acuh tak acuh saat yang terakhir kembali ke kursinya. Dia baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiao Li, di kejauhan, berdiri di hadapannya. Setelah itu, tubuh yang terakhir bergerak dan dia bergegas ke pilar cahaya. Xiao Yan langsung tertegun saat melihat pemandangan ini. Tujuan dari Xiao Gate kali ini juga adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, mengingat dasar gerbang Xiao, bagaimana ia bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat Mo Tianxing? Mata Xiao Yan tiba-tiba melirik penatua pertama Su Qian saat keraguan ini melintas di hatinya. Dia segera menganggukkan kepalanya, setelah tiba-tiba mengerti. Xiao Li berjalan keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3-4 menit. Penampilannya tidak menunjukkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyuman. Tampaknya Black Emperor Sekte tidak mengevaluasi hal yang telah mereka keluarkan dengan sangat tinggi. Xiao Yan perlahan berdiri saat pikiran ini melintas di hatinya. Menjadi target yang selalu diperhatikan, tindakan Xiao Yan secara alami menarik banyak tatapan yang berisi berbagai ekspresi. Tatapan ini secara alami bukanlah sesuatu yang membuat Xiao Yan merasa terganggu. Tubuhnya bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya. Cahaya intens saat tubuh Xiao Yan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Dia secara kebetulan melihat Mo Tianxing tersenyum di atas panggung pelelangan. Ada seorang pria tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia adalah Qisan,
yang memiliki konflik dengan Xiao Yan. Mr. Yan Xiao, aku yang dulu akhirnya menunggumu untuk melangkah maju. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia mempelajari Xiao Yan. Tatapan yang biasa dia lihat pada yang terakhir tidak berbeda dengan tatapan yang biasa dia lihat pada seekor kambing gemuk besar. Xiao Yan diam-diam dan dingin menertawakan mata Mo Tianxing. Tatapannya segera beralih ke kotak kristal di samping tanpa menarik perhatian. Kejutan berkedip di matanya ketika dia melihat cairan kental di dalamnya. Ia tampaknya memiliki kekuatan hidup sendiri. Dia bergumam, apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sekte Kaisar Hitamku tidak berani membuat tiruan dari benda ini. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera tertawa, bolehkah saya tahu apa yang akan Pak Yan Xiao gunakan untuk menukar air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini? Xiao Yan menarik pandangannya. Dia merenung sejenak di bawah tatapan Mo Tianxing yang agak panas. Dengan jentikan jarinya, botol giok putih muncul di tangannya. Ada pil obat besar seukuran mata naga yang sebagian terlihat di botol giok. Ini adalah pil obat tingkat 6 kelas atas, Zong Breaking Pill. Saya pikir pemimpin sekte itu Mo telah mendengarnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang efeknya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan botol giok perlahan terbang ke arah Mo Tianxing sementara Xiao Yan berbicara. Zong Breaking Pill, Mo Tianxing dan Qisan di belakangnya gemetar saat mendengar nama ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka. Battle Through the Heavens, Chapter 847. Pil pemecah Zong. Mo Tianxing tidak asing dengan pil obat yang bisa dianggap terkenal ini. Qisan di belakangnya juga tidak asing dengannya. Efek pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, Sekte Kaisar Hitam hanya memiliki satu elit Douzong, Mo Tianxing. Ini juga alasan utama mengapa Sekte Kaisar Hitam mampu berdiri di dalam wilayah sudut hitam, tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui jenis efek jera yang dimiliki oleh elit Douzong di wilayah ini. Sekte Kaisar Hitam telah memikirkan untuk merawat elit kedua Douzong selama tahun-tahun ini untuk bertindak sebagai penerus Mo Tianxing. Orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai kelas ini secara alami adalah Moya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan yang luar biasa sejak dia masih muda. Sekte Kaisar Hitam telah menggunakan obat-obatan spiritual dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hanya melalui penggunaan obat-obatan spiritual secara liberal, mereka berhasil memungkinkan Moya menjadi ahli Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang bisa berhasil mendandani seorang elit Douzong. Poin ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh Mo Tianxing, yang merupakan seorang elit Douzong. Ada celah besar antara Dou Huang dan Douzong. Mencoba untuk berhasil melakukan terobosan sangat sulit sejujurnya, bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan dalam serangan sebelumnya ke kelas Douzong. Jika semudah ini untuk maju ke kelas Douzong, wilayah sudut hitam yang sangat besar tidak akan memiliki beberapa individu yang sama langka dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan, dia juga tidak pernah menyerah. Bagaimanapun, Sekte Kaisar Hitam telah menghabiskan cukup banyak uang untuk Moya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Selama Moya bisa menjadi elit Douzong, kekuatan Sekte Kaisar Hitam akan melonjak. Mereka mungkin tidak dapat menyatukan wilayah sudut hitam, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit Douzong dan dasar dari Sekte Kaisar Hitam, mereka setidaknya akan dapat menjadi eksistensi yang sangat kuat yang dapat bergulir atas faksi lain dalam wilayah sudut hitam. Posisi itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat ini. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya menerobos ke kelas Douzong. Namun, jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ke kelas Douzong. Oleh karena itu, Mo Tianxing perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Pada saat ini, Zong Breaking Pill, yang diambil Xiao Yan secara tidak sengaja menekan tempat terlembut di dalam hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Tianxing berlanjut sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia dengan hati-hati mengambil botol giok yang dilemparkan Xiao Yan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Qisan di belakangnya, yang terakhir memahami niat yang pertama saat dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu, dia melirik pil obat seukuran mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan dengan hati-hati mempelajarinya hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian.
Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya agak rumit saat dia melihat Xiao Yan sambil berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill." Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek pengobatannya sangat terjaga. Senyum di wajah Mo Tianxing melebar setelah mendengar verifikasi Qisan. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan, "Pil obat yang Mr. Yan Xiao saring saat itu harus menjadi barang ini, kan?" Xiao Yan sedikit mengangguk. Tatapannya samar-samar menyapu kedua orang itu sebelum tertawa. "Bolehkah aku tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte Mo tentang Zong Breaking Pill ini?" "Tidak buruk, Zong Breaking Pill ini memang pil obat yang dibutuhkan oleh Black Emperor Sekte." Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan, "Karena Tuan Yan Xiao sudah mengambil barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, tolong kembali ke tempat dudukmu dan tunggu." Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam pelelangan ini akan memiliki pemilik baru. Xiao Yan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan lancar meraih botol giok dan tangannya segera menarik ke lengan bajunya. Lapisan douqi samar-samar melonjak keluar sebelum membungkus botol giok. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiao Yan karena berhati-hati ini. Bagaimanapun, hatinya mengerti tempat seperti apa dia berasal dan juga siapa orang di depannya. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan tahu bagaimana seseorang meninggal. Xiao Yan menyimpan botol giok sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan keluar dari lingkaran cahaya. Senyum di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiao Yan keluar dari pilar cahaya. Dia mengerutkan alisnya erat-erat dan tampaknya telah turun ke semacam kondisi bermasalah. "Elder Qi, saat ini ada 3 hal yang menarik bagi kami. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, pil pengembalian kehidupan, yang diambil oleh Old Yingsan. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah diambil oleh Demon Flame Valley. Yang ketiga adalah Zong Breaking Pill, milik Yan Xiao ini. Menurutmu mana yang paling cocok untuk kita?" Mo Tianxing berpikir dalam-dalam sejenak sebelum perlahan-lahan meletakkan tangannya di belakangnya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Qisan dengan cemberut. Qisan kaget saat mendengar ini. Dia segera merajut alisnya sedikit dan menyuarakan pikirannya. "Life Returning Pill adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 item lainnya dalam hal tingkatannya. Pil obat ini mampu menyelamatkan nyawa 1 orang. Dengan itu, seseorang dapat hidup selama dia tidak dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan Anda memiliki 2 nyawa. Ini sangat penting. Anda adalah orang terpenting di Black Emperor Sect. Selama Anda berada di sekitar, posisi sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan Demon Flame Valley, itu memang unik. Namun, metode Qi semacam ini yang dengan paksa menelan roh jelas memiliki kekurangan. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan itu menghasilkan gejala sisa yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik dan bahaya. Jika Black Emperor Sekte mengalami bencana besar, pemimpin sekte mungkin dapat menggunakan metode ini untuk membalikkan keadaan. Namun, itu tidak banyak digunakan dalam keadaan normal. Zong Breaking Pill dari Yan Xiao mungkin hanya pil obat tingkat 6, tapi itu mampu meningkatkan kemungkinan sukses dalam kemajuan ke kelas Dou Zong. Sejujurnya, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan keberhasilannya masih sangat rendah. Begitu gagal, pil obat akan dianggap telah terbuang percuma. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini akan diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma. Tentu saja, jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tak terbatas untuk sekte Kaisar Hitam kita. Oleh karena itu, ini adalah pertaruhan. Mo Tianxing mengangguk sedikit ketika dia mendengar analisis Qisan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Sebuah perjuangan muncul sesaat di wajahnya sebelum dia dengan keras mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kami akan memilih itu." Qisan tidak menambahkan apapun setelah Mo Tianxing mengambil keputusan. Dia mengangguk sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Xiao Yan keluar dari pilar cahaya. Karena dia dibungkus oleh jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang dia kenakan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatapnya saat dia perlahan berjalan kembali ke kursinya dan dengan tenang duduk. Masih ada beberapa orang lain yang memasuki pilar cahaya setelah Xiao Yan keluar.
Namun, kebanyakan orang masuk dengan kegembiraan, tetapi terlihat tertekan. Jelas, standar tinggi Sekte Kaisar Hitam telah melebihi harapan banyak orang. Bagaimana itu? Dokter peri kecil terdiam sejenak saat dia melihat orang-orang melewati pilar cahaya. Baru saat itulah dia membuka bibir merahnya untuk bertanya dengan lembut. Xiao Yan mengerutkan alisnya di bawah jubah hitam. Dia dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, "Ini tidak sebaik yang diharapkan. Saya telah meremehkan tingkat keinginan beberapa orang untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini." Meskipun Mo Tianxing sangat terkejut ketika Xiao Yan telah mengeluarkan Zong Breaking Pill sebelumnya, Xiao Yan telah dengan jelas melihat keraguan-raguan dan pergulatan di matanya sebelum yang terakhir memulihkan ketenangannya. Jelas, item yang menarik perhatian Mo Tianxing telah muncul di hadapannya. Selain itu, dia masih merasa ragu setelah Xiao Yan mengeluarkan Zong Breaking Pill. Dari sini, orang dapat melihat bahwa hal yang dia minati kemungkinan besar memiliki nilai yang tidak lebih rendah dari Zong Breaking Pill. Dengan cara ini, kepercayaan pada hati Xiao Yan telah berkurang secara signifikan. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berkedip beberapa kali setelah mendengar desahan Xiao Yan. Tangannya yang halus dengan lembut menepuk lengan Xiao Yan dengan cara yang menghibur saat dia berkata dengan suara lembut, "Tidak perlu terlalu khawatir. Sekalipun kita benar-benar gagal memenangkan tawaran untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukannya kita tidak akan memiliki kesempatan." Sebenarnya, cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Dia akan memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan segala cara. Jika dia tidak dapat memperolehnya dengan cara yang tepat, dia hanya dapat menggunakan satu taktik terakhir. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pilar cahaya di panggung lelang tiba-tiba mulai pucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Semuanya, setelah pemilihan sebelumnya, Sekte Kaisar Hitamku memiliki jawaban akhir kita. Mata Mo Tianxing menyapu sekelilingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Tempat pelelangan segera menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya. Semua tatapan itu membawa rasa ingin tahu dan kecemasan saat mereka mengunci Mo Tianxing. Mo Tianxing tertawa di depan tatapan semua orang. Setelah diskusi antara sesepuh sekte dan saya yang lama, pemenang terakhir dari lelang ini adalah